Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada momen yang penuh perenungan ini, saat kita berdiri di ambang pintu waktu, di antara tahun yang akan berlalu dan tahun yang akan datang, marilah kita hening sejenak. Kita akan merenungkan perjalanan yang telah kita lalui dan menyambut fajar yang baru dengan hati yang penuh pengharapan dan iman. Tahun yang lalu mungkin penuh dengan suka dan duka, tawa dan air mata, kemenangan dan kegagalan. Setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari mozaik kehidupan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengingatkan kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, bahkan di tengah badai tergelap sekalipun, rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah batu karang kita yang teguh. Kini, kita menatap tahun yang baru. Bukan sebagai lembaran kosong yang tak tentu arah, melainkan sebagai sebuah kanvas baru yang telah Tuhan siapkan. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan janjinya, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini adalah fondasi iman kita. Hari depan kita ada di dalam tangan-Nya yang perkasa. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu rata, namun Dia menjanjikan penyataan yang sempurna. Di tahun yang baru ini, marilah kita berkomitmen untuk berjalan lebih erat dengannya. Biarlah setiap langkah kita dipimpin oleh hikmat-Nya, setiap keputusan didasari oleh kebenaran firman-Nya, dan setiap tindakan menjadi cerminan kasih-Nya. Jadilah terang di tengah kegelapan, jadilah garam yang memberi rasa di dunia yang hambar. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan merampas sukacita kita. Sebaliknya, mari kita langkahkan kaki dengan keberanian, karena kita tahu siapa yang berjalan di depan kita, di samping kita, dan di dalam kita. Sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita sambut status kita sebagai ciptaan baru dengan semangat yang baru, tujuan yang baru, dan pengabdian yang baru kepada Kristus. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk menyerahkan seluruh tahun yang akan datang ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Nya yang jadi, bukan kehendak kita. Semoga di tahun yang baru ini, iman kita semakin bertumbuh, pengharapan kita semakin kokoh, dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.